Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis tadi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bagaimana banyak orang yang berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kejadian ini banyak yang kita lakukan, masyarakat awam dan terkhusus kita sendiri yang sering melakukan ini. Kita menahan haus dan menahan lapar, tetapi kita tidak tahu kenapa kita puasa hanya sekedar itu saja. Jadi para ulama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama membagi 3 tingkatan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah tingkatan orang awam. Tingkatan orang awam adalah puasa yang biasa-biasa saja. Puasa yang hanya sekedar menahan haus dan lapar. Ini adalah puasa orang awam yang tidak ada aktivitas, yang tidak ada ibadah lain yang dia kerjakan, hanya sekedar menahan nafsu dari haus dan lapar saja. Ini adalah tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan puasa orang yang khusus. Puasa orang yang khusus adalah puasa orang selain dia menahan haus dan lapar, dia juga menahan tingkah laku dan perbuatannya dan perkataannya juga. Tingkah laku dan perkataannya dia jaga. Dia berpuasa dari perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan orang lain. Dia berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Perbuatan-perbuatan yang melangkahkan kaki kepada jalan yang tidak benar. Ini adalah puasa orang yang khusus. Puasa orang khusus. Puasa orang khusus selain dia menahan haus dan lapar, dia juga menahan perbuatan, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan. Kemudian ada puasa yang ketiga, yaitu tingkatan yang istimewa. Khawasul khusus, yaitu tingkatan orang yang istimewa. Yaitu orang yang berpuasa menahan haus dan lapar, kemudian juga menahan dari tingkah laku dan perbuatannya serta perkataannya. Kemudian ditambah lagi yaitu menahan dari godaan di dalam hatinya. Godaan hati ini adalah penting. Karena kenapa? Penyakit-penyakit hati inilah yang akan merusak tubuh dan amal ibadah seseorang. Karena kenapa? Kalau seandainya di dalam tubuh kita, di dalam hatinya ada sedikit perbuatan riya, penyakit hati, dari riya, ujub, takabur, kemudian iri, dengki, dan sebagainya, ini adalah penyakit hati. Nah, orang puasa yang istimewa adalah puasa yang menahan dari hatinya. Puasa menahan hatinya, bagaimana tidak ada rasa-rasa penyakit hati ini tidak ada di dalam hatinya. Ini adalah puasa orang yang istimewa. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita memilih dan kita bisa melihat, mengintrospeksi diri kita sendiri, kita di dalam tingkatan yang mana? Apakah kita hanya di dalam tingkatan puasa orang yang awam? Apakah puasa kita yang khusus atau puasa orang yang istimewa? Mudah-mudahan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, dengan nasihat ini saya, terutama pribadi saya dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah semuanya, supaya kita bisa memperhatikan. Sekarang kita harus memperbaiki bagaimana kualitas puasa kita. Apakah kita hanya puasa seperti puasa orang awam, ataukah kita puasa seperti puasanya orang yang khusus, atau puasa kita memang puasa yang istimewa. Mudah-mudahan kita semua ikhwani wa akhwati rahimakumullah mendapatkan puasa yang istimewa, yang dimana ketika kita sudah meninggalkan bulan Ramadan, ada efek penting setelah
bulan tarbiyah dari bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.